Sebelumnya kalian tahu gak sih tentang jalur rempah? Jalur perdagangan laut yang sudah ada sejak berabad-abad lalu menghubungkan kawasan penghasil rempah di Nusantara, Indonesia dengan berbagai wilayah di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Mengapa bangsa Eropa mencari rempah ke Indonesia? Karena pada zaman dahulu Indonesia dikenal sebagai surga rempah-rempah karena kekayaan alamnya yang menghasilkan berbagai jenis rempah yang berkualitas tinggi. Rempah-rempah asli Indonesia telah menjadi bagian penting dari sejarah, ekonomi, budaya, dan kuliner, serta memiliki peran besar dalam perdagangan dunia sejak berabad-abad lalu. Sejarah rempah-rempah Indonesia. Pada masa lalu, rempah-rempah Indonesia menjadi komoditas yang sangat berharga dan menjadi alasan bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, datang ke Nusantara. Perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada memicu kolonisasi dan eksplorasi besar-besaran. Bayangin dunia tanpa rendang, terus juga nggak ada rawon, wedang jahe, segala jenis soto, dan nggak ada makanan ini yang jadi andalan kita semua nyari inspirasi. Ya, terima kasih sama tanah Indonesia karena bisa cocok buat numbuhin segala jenis rempah. Tapi, masa cuma karena ini para pendatang dari Eropa rela bertaruh nyawa melintasi samudra, bahkan perang cuma buat berburu rempah di negeri kita? Karena harga rempah udah dikenal mahal dari dulu, sampai bisa berkali-kali lipat dari emas. Gila banget. Oke, kita perlu tahu dulu kalau ternyata dari sebelum Masehi, rempah kita udah melegenda dan nyebar keliling dunia ke Timur Tengah dan Eropa, termasuk lewat jalur ini. Dan selain dipakai sebagai bumbu masakan, rempah juga jadi simbol kekayaan sampai jadi gaya hidup para elit Eropa di abad pertengahan. Bahkan waktu wabah paling mematikan ini nyerang Eropa, rempah pala pernah dianggap bisa berkhasiat ngelindungin diri dari penyakitnya. Di tengah warga yang panik dan sakit, harga pala pun semakin meroket. Lalu setelah wabahnya selesai, apakah harganya turun? Ternyata nggak juga. Di abad setelahnya, kerajaan ini beralih kekuasaan dan menutup jalur yang dipakai buat perdagangan rempah tadi. Dan dari sinilah bangsa Eropa mutusin buat berangkat nyari rempah ke sumbernya. Disinilah peran kita masuk ke kisah sejarah dunia, lebih tepatnya di Kepulauan Maluku, tanah surga yang dulu jadi satu-satunya tempat di dunia di mana rempah-rempah ini bisa tumbuh. Terus negara kita juga posisinya ideal buat jadi tempat singgah para pedagang yang berlayar. Sayangnya, karena saking berharganya, Belanda justru pengen ngelarang orang Maluku berdagang rempah sama orang Eropa selain Belanda. Dan ketika kita nggak nurut dan ngelawan, mereka membatasi perdagangan kita. Tapi masyarakat tetap berjuang, beradaptasi, dan terus mainin peran penting dalam menjaga warisan rempah-rempah sampai jadi bagian dari sejarah perdagangan dunia. Ya, sejarah rempah Indonesia emang penuh lika-liku. Tapi dari dulu sampai sekarang, rempah kita juga masih jadi simbol kejayaan. Bayangin, dari ratusan jenis rempah di dunia, setengahnya ada di wilayah kita. Bedanya, kalau dulu rempah diambil paksa, sekarang mendunia lewat perdagangan dan ekspor, serta ngehasilin devisa sambil nyebarin kekayaan kuliner Indonesia. Bayangin kalau nanti ke negara manapun kita pergi, bakal terjamin ada seporsi rendang buat waktu kangen kampung halaman. Itu pun baru makanan, belum lagi olahan rempah lainnya. Bahkan di tengah harga rempah yang naik turun pun, banyaknya ekspor rempah kita terus menguat dan naik hampir 30% dari tahun sebelumnya. Tapi kita mesti tetap waspada, sebenarnya ada tantangan ekspor rempah dari segi kualitas dan jumlah. Makanya, contohnya ada juga lembaga pemerintah dan program yang hadir untuk mendorong ekspor kita, contohnya dengan Biar Makin Tangguh. Ya, selama kita bisa pastiin ketersediaan rempah, ngejamin kesejahteraan petani sampai pelaku usaha, dan yang paling penting nguatin ekspor rempah secara berkelanjutan, kita bisa kenalin lagi ke dunia tanah surga kita. Kita sebar luaskan kejayaan tanah air kita dengan tangan kita sendiri. Dan seperti biasa, terima kasih. Peran rempah dalam kuliner dan pengobatan. Kuliner, rempah-rempah Indonesia memberikan cita rasa khas pada masakan Nusantara, seperti rendang, gulai, sate, dan nasi goreng. Pengobatan, banyak rempah digunakan dalam jamu dan pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan dan mengobati berbagai penyakit.
Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen van der Hagen, menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota penguasa Belanda di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Pieter Both. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal, sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur pelayaran kompeni di wilayah Asia. Guna memonopoli perdagangan lada, VOC melakukan berbagai langkah untuk menundukkan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya, Banten berhasil ditundukkan pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya perjanjian bunganya, Kesultanan itu akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan kesuraman kolonialisme.
Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pembentukan bangsa Indonesia. Potensi dan tantangan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan rempah-rempah sebagai produk ekspor unggulan. Namun, tantangan seperti perawatan tanaman, perubahan iklim, dan persaingan global perlu dikelola dengan baik agar rempah-rempah asli Indonesia tetap mendunia. Kesimpulan, rempah-rempah asli Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan kekayaan alam bangsa. Dengan melestarikan dan mengembangkan sektor rempah-rempah, Indonesia tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di pasar rempah dunia.